Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Lilis. Sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Saya kelas duluan ya. Silakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suminah, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman Kalimantan Timur. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 4 subtema 6 pembelajaran 1 dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Zaki, dipimpin doanya. Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Yang nggak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah semua hadir ya. Ibu berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba dirapikan dulu sebelum belajar bajunya. Yang laki-laki dimasukkan. Oke, baik. Oke, sebelum mulai pelajaran supaya kita lebih bersemangat, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini. Kita berdiri ya untuk lebih semangat. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak
terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Pertama, setelah mengamati sebuah puisi, nanti akan ibu tampilkan puisi, kalian mampu menganalisis ciri-ciri puisi dengan benar. Kemudian setelah itu nanti kalian akan diminta untuk membuat puisi dan menyajikan hasil karya puisi tersebut di depan dengan percaya diri. Tujuan selanjutnya nanti ada tayangan video dari ibu. Nanti kalian mampu mengidentifikasi siklus atau daur hidup hewan yang ada di lingkungan kita. Yang terakhir, tujuannya setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, kalian mampu untuk menyusun gambar tahapan daur hidup hewan. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi bahasa Indonesia dan IPA, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan seperti apa, manfaat tumbuhannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup makhluk hidup juga, tapi hewan, ya. Tapi sebelum itu ibu bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian mempunyai cita-cita? Punya. Ayo coba sebutkan apa saja cita-citanya. Siapa yang punya cita-cita? Apa? Dokter. Dokter. Guru. Polisi. Pak Ustadz ada. Ada yang mau jadi pilot? Pramugari? Iya, semua harus punya cita-cita. Coba, mengapa kita harus mempunyai cita-cita? Kenapa kalian harus punya cita-cita? Kenapa? Karena cita-cita itu adalah tujuan hidup kita. Ya, jadi ketika kita punya cita-cita, ada motivasi dari diri kita bagaimana kita bisa menggapai cita-cita tersebut. Betul? Betul. Nih, coba bayangkan jika tidak punya cita-cita. Apa dampaknya jika tidak mempunyai cita-cita? Tidak mempunyai tujuan hidup, tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Jadi malas. Ya, tidak mau kemana-mana karena tidak mempunyai cita-cita. Kalian tadi sudah menyebutkan di awal bahwa kalian mempunyai cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi. Ya, coba jika kalian ingin mencapai cita-cita tersebut, apa yang harus dilakukan? Belajar, betul. Terus berusaha, terus berdoa. Ya, ada usaha dan ada doa. Dengan usaha pasti cita-citanya akan terwujud. Oke, coba lihat di depan ada berbagai macam profesi. Ada apa saja itu? Ada dokter, ada guru, ada pilot, ada polisi, ada penyanyi. Itu berbagai macam profesi. Ya, apapun cita-cita kalian, jika mau berusaha, jika mau berdoa, mau belajar dengan tekun, pasti cita-citanya akan terwujud. Nah, ayo membaca puisi. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku. Siapa yang mau baca puisi? Oke, Jasmine, kita dengarkan teman kita akan membacakan puisi. Oh, Jasmine, berdiri pintar. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Oke, tepuk tangan untuk Jasmine. Membaca puisinya sudah lantang, ya. Intonasinya sudah bagus. Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi mempunyai ciri-ciri yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang bersifat indah dan padat. Ya, puisi itu tidak seperti teks. Dia mempunyai kata-kata yang indah.
Kemudian kata-kata diksi yang digunakan akan mempertimbangkan sajak dan rima. Kemudian puisi ditulis dalam bentuk bait. Coba, yang tadi puisi cita-citaku ada berapa bait? 2. Ada 2 bait. Dalam satu bait ada berapa baris? 4. Ada 4 baris. Jadi ketika ada 2 bait, di situ ada berapa baris jumlahnya? Ada 8. Kemudian terdiri dari baris-baris. Yang terakhir, puisi tidak berbentuk seperti paragraf. Semoga nanti kalian bisa membuat puisi ya. Kemudian nih, ada gambar apa? Ada gambar dokter hewan, sebuah profesi yang sangat mulia ya. Dokter bukan hanya mengobati manusia, tapi ada juga yang ahli atau profesi sebagai dokter hewan, mengobati hewan yang sakit. Di situ ada sedang mengobati kucing, harimau, anjing, banyak lagi ya, berbagai macam hewan. Nah, siapa yang mau jadi dokter hewan? Oh, bagus, dokter hewan. Oke, selanjutnya coba lihat. Kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Kita belajar tentang daur hidup hewan. Jadi ada proses perkembangannya seperti apa. Dari yang telur nanti akan berubah menjadi hewan dewasa. Baiklah, kita akan menyaksikan video daur hidup atau siklus hidup hewan. Disimak videonya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Ibu Maulidia. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Yuk kita simak video berikut ini. Tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, manusia, tumbuhan, dan hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Contohnya adalah kupu dan belalang. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah ayam dan kucing. Nah, sekarang kita pelajari tentang siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Ada 2 jenis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Contohnya yaitu pada hewan kupu-kupu. Berikut ini metamorfosis kupu-kupu. 1. Kupu-kupu siap bertelur. 2. Telur kupu-kupu. 3. Telur menetas mengeluarkan larva. 4. Larva menetas menjadi pupa. 5. Kepompong menjadi kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan ibunya. Contohnya pada hewan belalang. Berikut ini metamorfosis pada belalang. 1. Belalang dewasa siap bertelur. 2. Telur belalang. 3. Nimfa tak bersayap. 4. Nimfa bersayap. Sudah dilihat tadi? Sudah. Dibagi 2 jenis ya, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup hewan. Coba lihat. Ibu mempunyai gambar, ini adalah gambar apa? Daur hidup kupu-kupu. Tadi di video sudah dijelaskan apa saja yang pertama tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Pertama apa? Telur.
Setelah telur kemudian menjadi ulat. Setelah itu pompong, baru menetas menjadi kupu-kupu dewasa ya. Jadi ada daur hidup dibagi menjadi dua jenis. Pertama metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba lihat di situ ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna umumnya akan melewati 4 tahap perkembangan. Contohnya yang tadi kupu-kupu ada berapa tahap perkembangannya? Ada 4. Maka disebut metamorfosis sempurna. Nah, jika tidak terdiri dari 4, hanya 3, itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Coba lihat, banyak sekali bukan hanya kupu-kupu, misalkan lebah, kemudian semut, itu termasuk metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna, contohnya hewan apa itu? Kecoa. Tidak mengalami 4 tahap, hanya 4 tahap, maka disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, setelah kalian tadi melihat video, kemudian penjelasan dari Ibu, selanjutnya kalian akan mengisi LKPD. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Satu kelompok, satu LKPD. Ya, silakan diisi. Kemudian di situ nanti kalian akan membuat sebuah puisi. Nanti puisi tersebut akan disajikan, akan dipresentasikan ke depan. Tulis dulu ketua kelompoknya dan juga nama kelompoknya. Oke. Udah, silakan diisi. Silahkan diisi dari lembar pertama. Dari lembar pertama silahkan berdiskusi dengan temannya yang satu kelompok, saling berdiskusi. Di situ ada pembuatan puisi, jadi kalian harus membuat puisi sendiri, ya. Satu kelompok satu puisi, dan di situ ada tahapan daur hidup hewan. Silakan disusun menjadi urutan yang benar. Silakan saling membantu untuk membuat puisinya. Dikasih judul terlebih dahulu puisinya. Dia nggak perlu rumahku. Jika sudah menyusun daur hidup hewan yang ada LKPD, silakan membuat puisinya, ya. Bekerja sama dengan kelompoknya.
diberikan judul terlebih dahulu. Judul puisinya apa? Terus nanti dibuat puisinya seperti apa? Oke, puisinya ada yang berjudul Ibu, boleh. Guruku. Ya, buatku. Ada yang sudah membuat puisinya? Silakan kelompok lain yang belum. Sudah selesai? Selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Alhamdulillah, baiklah. Selanjutnya kita akan mempresentasikan atau menyajikan hasil puisi yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian buat. Oke? Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Silakan maju. Uci. Puisi. Rumahku, rumahku tempat tinggal kita bersama dengan keluarga. Rumahku indah, rumahku mewah. Aku suka rumahku, aku cinta rumahku. Rumahku membuatku bahagia, bisa tertawa bersama. Oke, tepuk tangan untuk Puji yang sudah membacakan puisi dari kelompok 1. Siklus hidup capung. 1. Telur. 2. Nimfa. 3. Capung dewasa. Oke, sudah betul. Itu ada di situ diperintahkan untuk mengisi daur hidup capung. Ya, sudah betul. Oke, terima kasih Puji. Selanjutnya dari kelompok 2. Siapa yang akan membacakan atau mempresentasikan puisi dari kelompok 2? Silakan maju, perwakilan saja. Oke, Nanda Puput. Silakan dibaca puisinya. Guruku, guru, kau selalu membimbingku, selalu mengajariku, dan kau tidak pernah lelah dan tidak pernah marah. Guru, kau selalu memberi ilmu padaku dengan segenap hatimu. Terima kasih atas semua jasamu. Terima kasih atas semua pengorbananmu. Terima kasih untuk Ananda Puput. Tepuk tangan ya. Sudah pintar-pintar membuat puisi. Kelompok 3 selanjutnya. Silakan dibacakan puisinya. Ibuku, kau telah melahirkanku, menyayangiku sepenuh hati. Aku akan selalu ada untukmu sampai aku mati. Terima kasih atas jasamu yang telah membesarkanmu hingga menjadi anak berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, judulnya Ibu. Keren sekali puisinya. Tepuk tangan. Yang terakhir dari kelompok 4.
Siapa perwakilannya? Rama. Silakan dibacakan puisinya. Hujan, hujan di mana-mana, semua menjadi basah. Hujan tiada henti, hujan lebat sekali. Hujan turun ke bumi, membawa banyak mimpi. Aku suka hujan, aku rindu hujan. Oke, judulnya Hujan. Tepuk tangan untuk Rama. Bagus sekali puisinya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah semua puisi sudah terbacakan ke depan. Sudah pintar membuat puisi, ya. Nanti kalian bisa saja nanti cita-citanya menjadi penulis puisi, ya, karena puisi-puisinya sudah bagus. Nah, sekarang coba lihat ke papan tulis. Di situ sudah ada tugas untuk kalian, yaitu menyusun daur hidup hewan. Nanti perwakilan 2 orang ke depan untuk menyusun daur hidup hewan apa yang nanti akan Ibu tentukan, ya. Silakan perwakilan 2 orang per kelompoknya nanti ditempel di depan. Nah, gambar daur hidup hewannya sudah Ibu sajikan di depan, nanti kalian pilih, ya. Susunannya harus benar. Nah, tadi jika yang pertama membaca puisi dari kelompok 1, sekarang Ibu urutkan dari kelompok 4 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Siapa perwakilannya? Ya, 2 orang. 2 orang. Kelompok 4 akan menempelkan daur hidup ayam. Kira-kira yang mana yang betul dari tahapan daur hidup ayam? Oke, silakan ditempel. Jangan terbalik ya. Ayo, apa dulu? Yang pertama. Oke, kemudian yang kedua. Oke, nanti akan Ibu koreksi betul atau tidak ya. Daur hidup ayam. Yang ketiga. Oke. Sudah kelompok 4. Kelompok 3 silakan maju ke depan, 2 orang perwakilan. Kelompok 3 akan menyusun daur hidup lalat. Nah, silakan dipilih di depan. Kira-kira yang mana terlebih dahulu yang akan kalian tempel? Daur hidup lalat. Oke. Silakan ditempel. Susunannya harus benar, ya. Telur, kemudian telur lalat. Jangan nyampah atuh. Di sini, sampahnya taruh di sini ya. Nanti nih bekas ininya jangan dikebawahin, kesiniin. Ada telur, kemudian ada apa lagi? Ada larva, kemudian ada pupa lalat. Di sini campuran ya, ada yang daur hidup yang metamorfosis sempurna, ada yang metamorfosis tidak sempurna. Nah, ada yang 4 tahap, ada juga yang 3 tahap. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 2 daur hidup belalang. Ayo silakan pilih di sini di depan yang mana daur hidup belalang. Oke, coba yang mana terlebih dahulu yang harus ditempel. Oke. Ayo, betul atau salah? Susunannya harus benar ya. Oke. Kemudian tempelkan. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1. Kelompok 1 daur hidup semut. Semut. Ya, silakan tempelkan di depan. Ya, silakan ditempelkan. Ya. Oke, baru 2 tahapan. Tahap yang ketiga.
3 yang terakhir. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, kalian semua sudah ada perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan menyusun daur hidup hewan. Ya, dari kelompok 4, 3, 2, dan 1. Coba kita lihat betul atau tidak. Dari kelompok 4, daur hidup ayam. Betul atau tidak? Betul. Dari apa dulu? Telur, anak ayam, dan ayam dewasa. Yang kedua, dari kelompok 3, daur hidup lalat. Yang pertama apa? Telur lalat, kemudian larva, terus pupa, dan yang terakhir lalatnya. Kelompok 2, daur hidup belalang. Yang pertama telur, kemudian belalang muda, kemudian belalang dewasa. Terakhir kelompok 1, betul atau tidak? Daur hidup semut. Yang pertama telur, larva, pupanya, semutnya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah, semuanya betul. Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi mandiri. Satu orang akan mengisi satu soal. Ya. Satu lembar soal evaluasi. Ibu bagikan, silahkan diberi atau ditulis namanya terlebih dahulu, kemudian diisi. Ya. Nanti 10 menit kemudian akan Ibu kumpulkan, akan Ibu koreksi. Oke, silahkan diisi. Iya, gua mau nama panjang. Dibaca soalnya dengan teliti, kemudian dijawab. Ya. Mari belum. Tulis nama terlebih dahulu. Namanya silahkan ditulis, kemudian dibaca soalnya dan diisi. Ya, 10 atau 15 menit nanti akan Ibu kumpulkan dan akan Ibu koreksi. Ya, silahkan diisi. Terus nanti cita-citanya. Apa-apa. Dibaca soal evaluasinya dengan teliti. Jangan ketemu.
Sudah selesai? Kita tunggu yang belum. Masih ada waktu untuk mengisi. Silahkan dilihat lagi yang sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu kumpulkan. Nanti Ibu langsung akan menilai hasil evaluasi soal untuk hari ini. Kelompok 2 sudah selesai? Ibu akan menilai dulu sebentar. Baiklah, dari hasil evaluasi yang tadi sudah kalian kerjakan, ada beberapa soal yang Ibu tanyakan di sini. Alhamdulillah dari soal evaluasi yang Ibu bagikan, semua sudah benar. Dari 5 pertanyaan yang Ibu buat, semua terjawab dengan benar. Alhamdulillah ya. Dari soal yang sudah Ibu bagikan ke kalian, semua sudah terjawab dengan benar ya. Semua rata-rata nilainya ada yang 80 dan ada yang 100. Jadi semua materi hari ini berarti sudah bisa kalian cerna ya. Yang pertama tadi apa? Kita membahas tentang puisi dan ciri-ciri puisi. Kalian sudah mempresentasikan atau menyajikan hasil puisi yang kalian buat dengan benar, dengan percaya diri di depan teman-teman kalian. Ya, terus kita belajar juga tentang daur hidup hewan. Ya, kalian sudah menyusun tadi depan, sudah menyusun daur hidup hewan dari ayam, lalat, semut, dan lain sebagainya. Itu sudah benar, alhamdulillah ya. Jadi semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Dan pesan Ibu ya, tadi kalian sudah menyebutkan di awal cita-cita kalian. Ibu pesan, gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Apapun cita-cita kalian, belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dan berusaha. Semua kalau sudah berusaha dan berdoa, belajar dengan tekun, pasti cita-citanya semua akan tercapai dan terwujud. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Ya, silakan Ananda Zaki dipimpin doa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Silakan dirapihkan buku dan tasnya. Per kelompok boleh keluar. Ibu dari kelompok 1 dulu, ya.
Keluarnya per kelompok. Dari kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2, 3, dan 4. Ayo boleh keluar. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.